Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya mau menerangkan tentang simulasi dan komunikasi digital. Ini adalah materi kedua yang saya ajarkan. Nah, saya menerangkan di sini tentang apakah itu sebenarnya simulasi dan komunikasi digital atau biasa disingkat dengan sebutan SimKomdik. Nah, apakah itu daripada SimKomdik? Mungkin kalian bertanya-tanya setelah kemarin mempelajari tentang sistem komputer. Nah, sekarang kita menginjak materi yang kedua, yaitu tentang SimKomdik. Oke, saya terangkan pelan-pelan. Simulasi dan komunikasi digital ini adalah suatu atau salah satu mata pelajaran yang mana di dalamnya itu mempelajari tentang bagaimana mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Nah, tentu kalian tahu ya, presentasi digital itu banyak sekali. Digital, yang namanya digital itu berarti sebuah presentasi atau komunikasi itu dilakukan melalui media digital. Nah, tentu kalian sudah menggunakan ini. Media digital itu sekarang banyak sekali. Ada aplikasi HP, ada komputer, ada media cetak, ada televisi, radio, atau apapun lah yang bersangkutan dengan IT itu adalah termasuk digital. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam simulasi digital untuk yang kompetensi dasar pertama yaitu 3.1, kita akan mempelajari tentang logika dan algoritma. Nah, di sini apa kompetensi dasarnya? Yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Kalian nanti diharapkan ini prakteknya adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pengantar daripada logika. Tentu kalian sudah membaca dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, kalau yang ada yang belum, nanti silahkan dibaca pelan-pelan ya. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika itu adalah pemikiran kita kan. Nah, di sini sebenarnya ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar, hasil pikiran. Jadi kalau kalian punya sebuah pemikiran, berarti kalian adalah punya logika. Oke, lanjut. Definisi logika. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Nah, penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Oke, saya terangkan. Kalau Anda punya logika, Anda punya pemikiran. Nah, pemikiran Anda itu berdasarkan pengetahuan Anda. Pengetahuan Anda itu bisa memungkinkan hal yang benar maupun memungkinkan hal yang salah. Sekarang kita lihat definisi logika yang sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Sebenarnya sebuah logika itu sebenarnya setiap manusia bebas memiliki pemikiran. Nah, akan tetapi semua pemikiran dan logika itu harus diikuti ya dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Supaya apa? Supaya dia akan menjadi sebuah logika yang benar. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Nah, manfaatnya apa mempelajari logika? Di sini saya terangkan
Manfaat mempelajari logika adalah: 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar, menggunakan asas-asas sistematis, kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Kemudian nomor 3, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang 4, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Jadi untuk mempelajari logika, kalian juga harus mempelajari prinsip-prinsip bagaimana membangun sebuah logika yang baik, pemikiran yang baik, supaya menjadi sebuah logika yang benar. Oke, lanjut. Fungsi logika. Apakah itu fungsi logika? Sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Nah, setelah kita main berlogika, penalaran, jadi sebuah penalaran itu akan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Di sini kesimpulan, menarik kesimpulan itu ada 2 ini, yaitu ada secara deduktif dan induktif. Kita lihat penarikan kesimpulan secara deduktif. Nah, ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Ini anak-anak. Di sini dicontohkan, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Sandi adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini adalah salah satu contoh pemikiran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Mungkin ada contoh yang lain? Coba. Kalau ini dicontohkan adalah semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Sandi, atau misalkan bukan Sandi diganti Bagus. Bagus adalah siswa SMK. Bagus harus disiplin dan bertanggung jawab. Bisa dimengerti? Oke, kita lihat yang penarikan kesimpulan secara induktif. Kalau yang deduktif adalah dari umum ke khusus, sekarang yang induktif adalah dari khusus ke umum. Contoh, Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagaimana cara menarik kesimpulannya? Dari umum ke khusus. Ini umumnya di belakang ya. Siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Rajin belajar memuaskan, rajin belajar memuaskan. Jadi siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. So, lanjut karena ini masih banyak. Asal-usul kata algoritma ini bisa dibaca sendiri dari siapa begitu ya. Bisa dilihat file PPT-nya atau PowerPoint. Oke, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Kata logis di sini berarti benar, sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Oke, logis itu benar, algoritma adalah ini, langkah-langkah yang disusun untuk menjadi sebuah logika. Langkah-langkah yang disusun untuk menjadi urutan logis. Logis itu benar. Apa yang diurutkan? Sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam perumusan dalam perumusan algoritma itu penulisannya atau langkah-langkah yang digunakan itu macam-macam anak-anak. Di sini ada ini
Cara untuk mengkomunikasikan algoritma antara lain bisa menggunakan bagan alir, kemudian ada pseudocode dan bahasa pemrograman. Nah, yang paling mudah dibaca dan mudah dimengerti adalah menggunakan bagan alir. Oke, apakah bagan alir itu? Kita lihat, bagan alir itu adalah flowchart. Nah, flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, di sini alasannya apa? Seseorang harus menggunakan flowchart. Satu, sebagai dokumentasi proses. Dua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Nah, ketiga adalah sebagai pemrograman. Yang keempat adalah mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Kita lanjut. Ini kalau belum jelas bisa dibaca sendiri di materi PowerPoint-nya, bisa di-download ya. Oke, simbol bagan alir. Nah, bagan alir bisa dilihat simbolnya adalah sebagai berikut. Flow direction symbol, yaitu simbol yang menggunakan untuk ini digunakan untuk menghubungkan antar simbol atau disebut connecting line atau connection line. Nih, ini menghubungkan antara bagan yang satu dengan bagan yang lain. Sekarang ini konektor simbolnya seperti ini ya. Jadi bangun ini memiliki arti dalam sebuah flowchart, yaitu simbol untuk keluar atau masuk atau penyambung proses pada lembar halaman yang berbeda. Kemudian lingkaran atau disebut konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Nah, ini maksudnya gini anak-anak. Kalau dalam sebuah flowchart nanti masih dalam satu lembar yang sama itu menggunakan konektor simbol ya, yang seperti ini. Tapi jika flowchart itu sudah menyambung ke halaman berikutnya, maka untuk menyambung bagan alir satu dengan bagan alir berikutnya yang sudah berbeda lembar halaman atau lembar kertas, itu menggunakan konektor yang atas ini. Halaman yang berbeda, halaman yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini persegi panjang ya. Nah, simbol ini menunjukkan sebuah, ini namanya prosesi simbol, yang mana di dalamnya di sini itu adalah mengandung sebuah proses. Nah, kalau kita terjemahkan ke bagan alirnya komputer, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, ketika kita bicara komputer, maka ketika sebuah perintah itu diproses, maka dia akan disimbolkan dengan gambar yang seperti ini atau bagan seperti ini. Oke, lanjut. Ini namanya adalah simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi dari proses ini masih bisa ada option atau pilihan lagi. Nah, ini berdasarkan kondisi yang ada. Maksudnya apa? Nah, misalkan begini. Ini ada sebuah sebuah proses perintah di komputer. Dia diproses di sini. Dia akan bisa diproses, misalkan pemilihan proses ya, bisa diproses dan tidak bisa diproses. Ada dua kemungkinan. Sebuah input atau perintah dimasukkan komputer ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bisa diproses, yang kedua tidak bisa diproses. Nah, simbol ada dua kemungkinan itu bisa simbolkan dengan simbol decision ini. Contoh kamu begini, Siska adalah anak yang atau gini misalkan,
Andi akan pergi ke sekolah. Nah, itu sebuah proses. Andi pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah itu masih bisa disimpulkan kedua kemungkinan. Bisa dia ya benar ke sekolah, dan bisa dia tidak jadi ke sekolah. Nah, simbol seperti itu atau pernyataan seperti itu bisa disimbolkan dengan simbol decision seperti ini. Nah, lanjut kemudian simbol disk and online storage. Nah, itu namanya adalah simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Ini input anak-anak. Jadi ketika kita itu pengambilan sebuah data atau perlu penyimpanan data, maka simbol ini sangat diperlukan. Nah, mungkin kalian masih bingung dengan apa sih sebenarnya ini. Nanti bisa di belakang itu ada contoh penggunaan bagan alir atau flowchartnya. Lanjut, simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Ini adalah hasil keluaran dari sebuah proses. Sekarang ini simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung pada jenis peralatannya. Ini disimbolkan dengan bagan seperti ini. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual, online keyboard atau menggunakan keyboard. Manual input, manual ya intinya. Kemudian ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Oke, kita lanjut. Kalau belum jelas nanti kalian juga bisa browsing loh, walaupun sudah tak kasih itu materi PPT, browsing tetap diperbolehkan. Oke, kita lanjut. Ada simbol predefined process, simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kemudian ada terminator simbol, yaitu simbol permulaan atau start atau akhir, stop dari suatu kegiatan. Nah, jadi begini anak-anak, dari sebuah kegiatan nanti akan diawali dengan gambar ini, terminator simbol, dan diakhiri dengan terminator simbol. Ini awal dan akhir sebuah kegiatan atau bagan alir atau flowchart. Lanjut, contoh algoritma. Di sini dicontohkan contoh algoritma ketika mandi. Secara umum dalam langkah-langkah mandi atau algoritmanya adalah sebagai berikut. Siapkan peralatan mandi, misal handuk, pakaian, ganti, sabun, dan lain-lain. Setelah semua siap, kemudian setelah itu masuklah ke kamar mandi. Lepaskan baju, siramkan air ke seluruh anggota badan, gunakan sabun, sampo, bilas badan dengan air, kemudian ada gosok gigi, gunakan anduk untuk mengeringkan seluruh tubuh, pakailah pakaian ganti, setelah itu keluar kamar mandi. Nah, ini adalah contoh algoritma mandi. Algoritma itu kan prosedur atau langkah-langkah atau step by stepnya dari sebuah kegiatan mulai dari awal sampai akhir. Ini dicontohkan, ini adalah kegiatan mandi. Nah, ada seperti ini ya, mulai dari persiapan alat mandi, terus proses mandi sampai keluar kamar mandi. Oke, kita lihat flowchartnya. Pertama adalah ada start ya, kemudian menyiapkan peralatan mandi. Ini tadi simbol apa? Nah, bisa dilihat di depan ya. Kemudian proses mandi. Nah, di proses mandi ini ada dua kemungkinan. Dia bisa ya, kalau iya berarti langsung mandi. Jika tidak, nah ini dimungkinkan ada sholat subuh. Nah, jika iya maka dia sholat subuh. Jika tidak sholat subuh, mungkin dia sarapan. Nah, setelah itu bisa mungkin berangkat ke sekolah.
begitu ya anak-anak. Nah ini mungkin flowchart ini bisa dipelajari, atau mungkin kalian mau mencari contoh browsing flowchart yang lebih sederhana lagi, atau kegiatan yang lain selain mandi, mungkin kegiatan berangkat ke sekolah, atau kegiatan belajar di rumah, atau apapun lah dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu bisa dicari contohnya, atau mungkin kalian perlu membuat. Oke. Nah sekarang ini saya terangkan yang tugas siswa 1 kemarin. Setelah membaca materi di atas, tugas kalian adalah membuat 5 pertanyaan beserta jawabannya, yang mana pertanyaan itu harus sesuai dengan materi yang terlampir di atas. Jadi yang ada di file ini ya anak-anak, ditulis di buku catatan, dikasih nama dan kelas kalian. Nah ini dikumpulkan melalui kelas Edmodo untuk tugas siswa 1, yang mana itu sudah saya kasih tempat pengumpulan tugasnya. Oke ya. Nah kemudian untuk hari Minggu itu saya lanjut tugasnya. Tugas kedua. Nah ini apa tugasnya? Ini nanti juga ada link tugas ya di Edmodo di kelas kalian. Buatlah sebuah flowchart atau bagan alir tentang kegiatan kalian sehari-hari. Oke. Nah, untuk kegiatan sehari-hari ini saya bebaskan anak-anak ya, supaya tugas ini lebih bervariatif. Jadi kalian bisa mengambil apapun lah kegiatan kalian sehari-hari yang bisa yang mana itu dibuat sebuah flowchartnya atau prosedur pelaksanaan step by stepnya. Nah tadi dicontohkan adalah kegiatan berangkat ke sekolah. Di sini kamu mungkin bisa diganti dengan kegiatan memasak apa gitu, atau kegiatan belajar, kegiatan misalkan nonton televisi, kegiatan misalkan main game, atau apapun lah terserah kalian. Nah tugas kedua ini nanti juga dikumpulkan melalui kelas Edmodo. Nanti juga akan saya buatkan tempatnya di sana, yang mana tugas ini akan berakhir pada hari Minggu, tepatnya jam 10-an malam harus sudah finish ya anak-anak. Oke. Di sini saya akhiri untuk penjelasan materi Simkomdik di pertemuan ke-1, saya terangkan di pertemuan kedua. Semoga apa yang telah saya terangkan ini bisa membantu kalian dalam belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.